Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya meninggal kan. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep Rudiana, dia bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu padanya. Ya sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep kasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana kasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Masih ingat nggak nama-nama itu? Nggak ingat, Pak, saya, Pak. Oh, tapi nggak mengingat soalnya kan nggak kenal, Pak. Tahu nama pun pas di situ kan dikasih tahu. Tapi di situ lah diberitahu, katakan gini aja katanya. Iya. Kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali menjadi sorotan setelah Dede mengaku bahwa dirinya disuruh oleh Ibtu Rudiana dan Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Pengakuan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Marliana, kakak kandung Vina. Marliana, yang hadir di beberapa persidangan terkait kasus ini, menyatakan keterkejutannya atas kemunculan pengakuan Dede. Menurut Marliana, saat persidangan, ia hanya mendengar nama Aep dan Dede disebut sebagai saksi. Saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana Bu yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup. Jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan. Jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana Bu dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu. Kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu suruh begini, suruh begitu gitu kan. Ya jelas kaget sih Mas. Percaya atau gimana? Kalau masalah percaya atau tidak kan saya balik lagi ke proses hukum aja lah. Saya menghormati proses hukum gitu kan. Jadi untuk selanjutnya, untuk seterusnya gitu kan, saya menyerahkan ini semua ke proses hukum yang berjalan. Harapannya Bu dari kasus ini seperti apa Bu? Harapannya tetap ingin kasus ini cepat terungkap, cepat terang benderang, cepat ketemu sama pelaku yang sesungguhnya gitu. Harapannya sih itu Mas. Menurut Ibu, pernyataan Dede ini bisa membuat kasus ini lebih terang atau bagaimana Bu? Menurut saya mungkin jadi semakin banyak orang yang menjadi saksi, yang tadinya saya pusing, saya blunder gitu kan, harus percaya ke siapa, tapi ya balik lagi malah kok menemukan jalan gitu. Seperti diketahui, kasus Vina Cirebon yang telah berlangsung sejak 2016 ini terus memunculkan fakta-fakta baru yang semakin menambah kompleksitas proses hukum. Masyarakat pun berharap keadilan dapat segera ditegakkan.